The Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke viewer, ketemu lagi dengan Master Ali in the Inspirative TV channel. Kali ini aku akan membuat konten yang berjudul Fenomena Kehidupan. Seorang laki-laki bisa disebut bapak karena dia punya anak. Tapi di pihak lain juga bisa juga dia disebut bapak karena dia sebagai guru di sekolah. Tapi yang lebih dominan itu karena dia sebagai seorang bapak dalam ikatan rumah tangga, dan seorang wanita juga disebut ibu karena dia sudah melahirkan anak. Melahirkan bisa beberapa, dan itu juga anugerah Tuhan. Kadang orang minta anak sampai pernikahan berpuluh-puluh tahun nggak punya anak. Ada juga orang yang baru menikah tiap tahun punya anak. Ya, jadi itulah fenomena kehidupan. Dan seorang anak mempunyai seorang ibu, seorang anak mempunyai seorang bapak. Tapi bisa aja bapak itu ada bapak kedua karena istri atau ibunya cerai, jadi kawin lagi, jadi bisa ada bapak kedua. Tapi seorang anak bisa juga mempunyai ibu tiga karena bapaknya menikahi 3 orang wanita. Ya, bisa aja Ibu Salma, Ibu Salwa, dan Ibu Semora misalnya, ya kayak gitu. Jadi itulah fenomena kehidupan. Orang tua tidak bisa menjadi orang lain melebihi diri mereka sendiri, dan mereka tidak perlu menjadi berbeda hanya karena jadi orang tua. Bawalah dirimu sebagai orang tua sebagaimana dirimu sendiri, karena anak-anakmu butuh figur seorang kamu, ya. Jadi figur seorang bapak, figur seorang ibu itu adalah anak menganalisanya karena anak tiap mulai kecil sudah berkumpul sama mereka. Berkumpul, bercanda, tertawa. Anak itu kadang suka dimarahi karena memang merasa ada perhatian dari orang tua. Tapi anak juga nggak suka orang tua itu overprotective karena kehidupannya yang terlalu diawasi, dikontrol yang berlebihan kayak gitu. Tapi kadang anak juga merasa dewasa, tapi sesungguhnya dia masih teenager dan nggak bisa dan belum dewasa untuk menentukan sikap. Jadi pemberontakannya itu juga salah, ya. Kadang anak berontak karena aku udah gede mam, I'm teenage mam, kayak gitu-gitu ya. Ternyata dia masih usia perbatasan dan usia berontak yang memang perlu perlu pendidikan dan perlu pendekatan secara serius, terutama pendidikan dalam hal agama. Baik buruknya seorang anak kadang juga peran orang tua itu lebih utama. Tapi peran orang tua kadang terkurangi karena anak itu banyak di luar rumah, atau misalnya sekolah di pondok pesantren dan nginep di sana dan tinggal di sana seperti itu. Kalaupun anak tidak di pondok pesantren tapi dia di sekolah yang full day seperti itu, terus setelah full day pulang dia nggak ada capeknya, namanya anak kan kadang bermain di luar rumah seperti itu. Jadi sama orang tuanya juga berkurang, dia kurang bisa ngobrol, dia bilang kurang bisa nyantai kayak gitu. Jadi ada distant, ada jarak antara anak sama orang tua. Tapi kalau jarak itu memang bagus, seperti misalnya ini ranahnya orang tua, ini ranahnya anak, masing-masing saling tahu, itu bagus ya. Ada viewernya Mr. Ali yang mengeluh
dia bilang, YouTubeku dihacker sama anakku, ya Facebookku juga dihacker, WhatsAppku juga disadap. Nah ini kan anak yang udah lepas kontrol, mestinya yang ngontrol orang tua itu ya orang tua itu sendiri sama sesama usia mereka kayak gitu. Bukan anak yang ngontrol orang tua, ini udah salah kaprah ya. Jadi orang tua yang harus ngontrol anak. Anak berteman sama siapa orang tua nggak tahu. Nah, this is dangerous, yaitu bahaya sekali karena dia akan lepas seperti burung yang lepas dari sisi induknya dan terbang di mana ia suka. Nah, kayak gitu nggak boleh ya. Anak orang tua punya privasi, anak juga punya privasi yang ada masing-masing apa ya tabir yang tidak boleh kita masuk ke ranah privasi orang tua, dan orang tua juga harus membatasi diri untuk ini loh pribadinya anakku, jangan sampai aku ngikutin ini dia kayak gitu. Dunianya dia sebatas dia positif ya udah, let's them go seperti itu. Jadi biarkan anak itu pergi dengan apa ya, dengan dunianya masing-masing, dengan skala pemikirannya masing-masing kayak gitu. Dan ini memang fenomena kehidupan yang memang harus kita tahu, kita cari, dan kita observasi di mana kehidupan itu memang berjalan apa ya, kadang-kadang tidak sesuai dengan gambaran pola pikir kita, karena dunia dulu, dunia generasi dulu, generasi kedua, generasi ketiga, nah itu udah beda. Jadi kita apa ya, kita harus menyimak itu dan mengikuti the growing of the world ya. Jadi perkembangan zaman. Menjadi orang tua itu adalah sesuatu yang apa ya, yang harus kita kaji, karena memang dia akan diberi amanah-amanah dari Tuhan, yaitu anak-anak ya. Terus mereka juga diberi tanggung jawab untuk masa depan mereka, kehidupan mereka, dan apa kesehatan mereka. Itu orang tua juga harus berpikir ke sana ya. Jadi seorang laki-laki atau seorang perempuan itu adalah kalau sudah dalam ikatan keluarga, mereka kan juga jadi husband and wife yang harus selalu koordinasi dalam segala hal. Apalagi tentang pendidikan dan karakter anak yang kita harus pecahkan bersama-sama. Kadang-kadang kita nggak tahu ya kan, istri ngikuti ego sendiri, suami ngikuti ego sendiri gitu. Nah anak jadi kehilangan siapa yang aku harus jadikan patokan ya kan. Kadang anak-anak bilang sama bapaknya, ibuku adalah nomor satu, is the best mom in the world ya. Ya of course ya, tentu saja, karena ibu ya memang ibunya dia yang mengandung dia itu figur panutan nomor satu. Tapi bapak juga nggak harus dikesampingkan ya kan. Ada juga yang anak bilang sama ibunya, my father is the best one in the world gitu kan. Bapakku adalah yang terbaik buat aku di dunia ini. Tapi tidak harus memojokkan ibunya. Nah, that is fenomena kehidupan, life of phenomenon. Oke, itulah tadi tentang konten saya kali ini tentang fenomena kehidupan yang memang banyak terjadi di masyarakat dan kadang-kadang tidak terpecahkan, akhirnya malah timbul perpecahan. Jadi keluarga suami istri bisa divorce, anak jadi broken home, dan semuanya akan berantakan tanpa hitungan waktu ya. Padahal semua udah dibangun dibangun sedemikian rupa, ada perkawinan perak, ada perkawinan emas, ada perkawinan perunggu seperti itu ya. Jadi apa ya, ya udah, itulah kehidupan yang memang setiap sisi dalam kehidupan, setiap sisi dalam rumah tangga, setiap sisi dalam keluarga, anak dan orang tua, ada fenomena-fenomena yang terjadi dan harus kita apa ya, kita sikapi dengan itulah drama kehidupan.
That's all about my contents this morning. Have a nice morning. Thank you very much for watching my content this morning. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.